Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Febriana Helena Seran, Prodi Pendidikan Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Kupang. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori pembelajaran. Yang saya ambil adalah teori pembelajaran kritis. Pembelajaran kritis adalah keberanian seorang guru untuk membangun kesadaran kritis pada muridnya di luar tuntutan otoritas dan tradisi. Pembelajaran kritis adalah pembelajaran yang mempermasalahkan dan mengembangkan kritik ideologi terhadap perbuatan, keputusan, dan pemilihan sasaran pendidikan, rancangan, dan muatan kurikulum, cara mengajar, cara belajar, evaluasi, dan pengembangan. Oke. Teori pembelajaran kritis saya kaji dari seorang ahli yang saya ambil dari buku pembelajaran kritis ini. Menurut ahli Habermas ada 8 kajian yang yakni proses pembelajaran yang bersifat kolaboratif dan komparatif. Dan yang kedua, kegiatan pembelajaran harus dilaksanakan berdasarkan pada diskusi. Jadi pembelajaran dalam kelas itu dilakukan harus jangan terpaku dari guru yang memberikan sarannya kepada murid atau murid hanya mendengarkan dari guru. Namun harus melakukan diskusi di mana guru membentuk 3 atau 4 siswa untuk menjadikan kelompok dan menjelaskan apa yang sudah diberikan kepada guru. Contohnya seperti guru memberikan salah satu judul kepada mereka dan mereka akan membahas. Itulah di situ mereka akan membuat diskusi dalam kelas di mana siswa juga memiliki keberanian untuk mengeluarkan pendapatnya dan akan diberikan saran oleh guru tersebut. Yang ketiga, guru harus mampu membuat peserta didik belajar mandiri melalui pengalaman secara fleksibel. Yang keempat, proses pembelajaran harus mengutamakan ideologi. Yang kelima, proses pembelajaran harus melibatkan komunitas agar peserta didik dapat menyelidiki dan memahami lingkungan sosialnya. Yang ketujuh, pembelajaran yang bersifat demokratif artinya memberikan hak kepada peserta didik untuk berbicara. Dan yang terakhir adalah guru harus bertindak sebagai intelektual bertransformatif untuk membangun kritik ideologi. Setelah sudah mengetahui seperti apa pembelajaran kritis, kita perlu mengembangkan pembelajaran kritis itu. Saat ini perkembangan pembelajaran kritis tidak hanya berlaku pada bidang ekonomi saja. Teori pembelajaran kritis mengalami perkembangan karena adanya implementasi. Hal tersebut dapat dilihat dari para kelompok neo-Marxian. Perkembangan teori kritis dalam pendidikan juga dikarenakan adanya sekolah-sekolah yang masih setia menggunakan teori pembelajaran yang konvensional. Teori ini dianggap terlalu kaku. Teori ini dianggap terlalu kaku karena selalu mengajak peserta didik untuk mengulang sejarah. Kenapa teori pembelajaran kritis dianggap kaku? Karena selalu mengulang pembelajaran sejarah. Perkembangan teori pembelajaran kritis juga berawal dari kritik terhadap positivisme. Karena dianggap mengabaikan peserta didik. Kaum positivis berdiskusi. Peserta didik menjadi objek pasif yang keberadaannya ditentukan oleh kekuatan alam. Kemudian setelah teori kritis dikembangkan, sekarang kita belajar bagaimana menjadi seorang guru yang kritis karena kita adalah calon pendidik. Jadi kita harus belajar bagaimana menjadi guru yang kritis untuk murid-murid kita nanti. Tindakan utama yang harus dilakukan guru kritis
kritis adalah membangkitkan kesadaran kritis murid tersebut. Dalam dunia pendidikan kita perlu membedakan antara guru kritis dan guru yang tidak kritis. Maka sebelum itu membedakannya, terlebih dahulu kita perlu memahami antara kesadaran magis dan kesadaran naif. Kesadaran magis di mana guru semacam ini tidak melawan atau merubah realitas, bahkan mereka menyesuaikan diri dengan realitas yang ada. Walaupun realitas itu buruk atau baik, mereka akan tetap menyesuaikan diri, mereka tidak mengubah realitas tersebut. Mau realitas itu baik, mereka tetap menyesuaikan diri, atau realitas itu buruk, mereka tetap menyesuaikan diri, mereka tidak merubah realitas tersebut, mereka hanya ikut menyesuaikan diri. Sedangkan kedua adalah kesadaran yang naif. Kesadaran ini ditandai dengan sikap naif seperti selalu ingin mengulang sejarah, tidak mau mengulang yang baru, tapi mereka selalu mengulang atau melihat ke belakang. Kesadaran mengulang sejarah, mau mengulang sejarah, mau menerima penjelasan yang sudah jadi, emosi kuat, banyak berkompromi, dan berdebat, tetapi bukan dialog. Mereka hanya ingin berdebat, tetapi tidak berdialog dan tidak menemukan suatu titik atau saran. Dan sekarang kita sampai pada menjadi guru yang kritis. Guru pada tahap ini memiliki kesadaran dan penafsiran terhadap persoalan-persoalan, percaya diri dalam berdiskusi. Pada tahap ini, guru mampu merefleksikan dan melihat hubungan sebab akibat. Seorang guru perlu menyadari, kita sebagai seorang guru, kita perlu menyadari hal-hal yang membudaya dalam sistem pendidikan untuk menjadi guru yang kritis. Antara lain, guru harus menghindari model pembelajaran yang sifatnya membangun, di mana para murid adalah tabungan dan guru sebagai penabung. Karena terjadi bukanlah proses komunikasi, tetapi guru menyampaikan pernyataan-pernyataan dan mengisi tabungan yang kosong. Diterima, dihafal, dan diulang para peserta didik. Yang kedua itu, guru harus terhindar dari praktik pembelajaran yang hanya memahami sebagai saran pewarisan ilmu. Dan terakhir, guru harus menyadari bahwa pembelajaran bukanlah sebuah proses menabung. Kita sebagai seorang guru, kita harus kritik. Di mana contoh menjadi seorang guru yang kritik, kita memberikan tugas kepada murid kita, namun kita harus kritik terhadap tugas yang kita berikan. Contohnya seperti kita menyuruh mereka untuk membuat makalah. Tidak hanya sekedar namanya makalah saja, ada pendahuluannya, ada daftar isinya, ada kata pengantarnya, pembahasannya, penutup, kesimpulan dan saran, daftar pustaka. Tidak hanya itu yang kita nilai, tapi kita harus kritis. Seperti penggunaan huruf apa yang mereka pakai, spasinya berapa, dan marginnya itu berapa. Dan kita harus kritis dengan apa yang mereka buat, seperti pemberian halaman pada makalah tersebut. Kita harus kritis dan betul-betul menilai itu semua. Ciri-ciri yang dimiliki oleh guru kritis adalah guru mengajak peserta didik dialog pada proses pembelajaran. Kita yang kritis, kita juga harus mengajak murid kita untuk berdialog. Terus guru tidak menganggap dirinya itu lebih tahu. Kita tidak perlu menganggap bahwa kita seorang guru yang lebih mengetahuinya. Bukan lebih mengetahuinya, tapi kita yang lebih dulu mengetahuinya, karena mereka belum sampai pada titiknya kita. Yang kedua, guru dan peserta didik sama-sama berpikir dan bertindak. 4. Kesempatan bercerita tidak hanya dimiliki oleh guru. Kita juga memberikan kesempatan kepada murid kita untuk bercerita apa yang mereka inginkan, apa yang mereka ketahui, apa yang sudah mereka ketahui, dan apa yang belum mereka ketahui dari materi yang sudah kita sampaikan. Kelima, guru dan peserta didik sama-sama menentukan peraturan
seperti kontrak kuliah yang diberikan dosen, maka kita guru juga memberikan peraturan kepada murid kita, harus masuk jam berapa, harus mengerjakan tugas dan sebagainya, akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang kita buat bersama, agar konsekuensinya ditanggung, tetapi mereka sudah mengetahuinya karena sudah ada kesepakatan antara kita. Yang keenam, guru dan peserta didik memiliki materi dan bahan ajar. Guru memiliki materi, murid juga harus memiliki bahan ajar agar sinkron, nyambung antara penjelasan guru dan murid yang memahaminya. Yang ketujuh, guru tidak mencampur adukan kewenangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, guru dan peserta didik adalah subjek dalam proses pembelajaran. Jadi mereka sama-sama belajar untuk mengetahui segala sesuatu. Setelah kita belajar menjadi guru yang kritis, sekarang kita harus menerapkan pembelajaran kritis itu. Guru harus mengembangkan pendidikan kritis yang menghubungkan praktik pendidikan dengan lingkungannya. Kita menerapkannya di tengah-tengah lingkungan pendidikan dan masyarakat juga. Dan lingkungan masyarakat yang bertindak sebagai intelektual dan informatif, yaitu guru menganggap pembelajaran sebagai aktivitas politik. Dalam kelas, guru mengajar tentang bagaimana peserta didik mengkritis secara cara hidupnya. Berarti mereka harus mengkritis cara yang mereka gunakan selama ini. Beberapa prinsip dalam implementasi pembelajaran kritis. Yang pertama, memberikan perhatian penuh pada situasi dan kondisi pendidikan. Yang kedua, pembelajaran kritis harus mengedepankan etika. Dalam pembelajaran kritis itu, walaupun ilmu penting, kita harus mengutamakan juga namanya etika dan moral. Yang ketiga, dampak politik, pendidikan dan pluralitas. Dalam masyarakat demokratis harus dihadapi dan diutamakan pluralitasnya harus diutamakan. Yang keempat, mengembangkan bahasa-bahasa kritis yang berhubungan dengan berbagai versi solidaritas dan politik. Kita harus mengembangkannya. 4. Mengembangkan 5. Tidak ada teks dan narasi besar yang dianggap sebagai kebenaran absolut. Dan yang keenam, internalisasi budaya lokal ke dalam kurikulum pendidikan nasional dianggap sebagai kebijakan yang diwajibkan karena memiliki hubungan sosial dan asimetris. Ketujuh, kurikulum pendidikan nasional merupakan sebuah konsep kebijakan yang kontennya dapat dikritik. Setelah penerapan, kita pasti mendapatkan tantangan dalam pembelajaran kritis. Tantangan dalam pembelajaran kritis. Teori pembelajaran kritis berlawanan dengan aliran positivisme dalam pendidikan karena menganggap pengetahuan bukan semata-mata refleksi atas dunia statis. Tanggapan terhadap teori pembelajaran kritis ialah adanya anggapan bahwa kemajuan akhir terletak pada ujung jalan panjang yang hanya dapat dilewati dengan mengobarkan kebebasan dan kehidupan manusia. Teori ini dituduh sebagai teori yang bersifat ahistoris. Tentang tantangan utama dari teori pembelajaran kritis dalam intuisi pendidikan. Pada kenyataannya, mereka berusaha mengendalikan dan memanipulasi revolusi demi tujuan tertentu. Oke, ini saja penyampaian saya mengenai teori pembelajaran kritis. Kita sebagai seorang pendidik, kita harus mempelajari teori pembelajaran kritis agar kita menjadi guru yang kritis kepada murid-murid kita nanti. Ini penjelasan saya sampai di sini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf.
Terima kasih.